Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang mengalahkan maut. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pendiri agama, tidak ada orang suci yang pernah bangkit dan hidup untuk selamanya, kecuali Yesus. Kebangkitan Yesus, tubuh kemuliaan, tubuh yang sulung. Tubuhnya memancarkan kemuliaan. Kebangkitan Yesus ini menyatakan semua kekuatan iblis dikalahkan. Jadi iblis dikalahkan, kemudian maut itu tidak lagi berkuasa, dan akhirnya kita diadopsi. Jadi di dalam kematian kebangkitan Kristus, kita diadopsi menjadi anak Allah. Diadopsi menjadi anak Allah. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan sebagai prototype. Prototype itu artinya apa ya? Yang utama, yang akan dapat kita alami juga nanti di akhir zaman. Jadi kebangkitan Yesus itu sekali lagi bersifat kekal, yang melintasi ruang waktu di zaman sejak Adam dan juga sampai akhir zaman, tapi sekaligus bersifat, selain bersifat historis ya, jadi melampaui waktu, ruang, melingkupi semua, tetapi juga bersifat yang namanya eskatologis. Apa artinya eskatologis? Selain historis dan eskatologis, artinya setiap orang yang percaya kepadanya pada akhirnya akan menerima kebangkitan. Saya ulangi, itu yang disebut dengan eskatologis. Jadi pada akhirnya kita tahu bahwa kita menyadari bahwa kebangkitan itu juga bersifat eskatologis. Kematian apakah bersifat eskatologis juga? Iya. Kenapa? Karena kematian itu kita tidak alami lagi nanti pada akhir zaman. Kita satu kali mengalami kematian karena dosa kita, tapi kita hidup dua kali. Hidup di bumi ini dan hidup nanti untuk selamanya. Itu hal yang penting. Satu kali mati, dua kali hidup. Nah, ini adalah hal yang penting dari titik inkarnasi ke titik kebangkitan. Dan setelah kebangkitan, kita tahu Yesus 40 hari ya menyatakan kembali, memproklamasikan kembali, mengajarkan kembali apa saja tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian dia naik ke surga, menyatakan kemenangannya, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai yang mulia untuk mewakili kita berdoa syafaat. Dia tidak santai di surga. Dia tidak berdiam diri di surga. Bersyafaat untuk Anda dan saya, membela kita dari mungkin godaan dan gangguan setan, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Lalu dia nanti akan datang kembali. Come again. Come again. Untuk apa? Menyempurnakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan. Nah, inilah karya Yesus yang ultimat. Karya Yesus yang ultimat. Jadi kita sudah mengenal bahwa dia adalah anak Allah, kita sudah mengenal bahwa dia adalah penebus kita. Ini penting. Kata my redeemer itu jauh lebih berkesan dari sekedar my savior. My savior juru selamat, tapi my redeemer itu membuat kita bukan hanya diselamatkan, tetapi ditebus. Apa saja yang ditebus? Hidup kita dan kehidupan kita. Saya ulangi, yang ditebus itu hidup kita dan kehidupan kita. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita ditebusnya, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu ditebusnya. Baik itu sosial kita mengalami penebusan. Baik itu juga budaya kita mengalami penebusan. Ekonomi kita mengalami penebusan. Politik kita mengalami penebusan. Keamanan kita mengalami penebusan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu juga kalau bicara hidup, itu juga akal budi kita mengalami penebusan. Afeksi kita mengalami penebusan. Kemudian juga adalah kekuatan kita mengalami penebusan. Ini semua dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Maka tidak ada orang yang sungguh-sungguh percaya, diyakini bahwa dia percaya, kalau dia tidak memahami kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kematian, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Tanpa kebangkitan, tidak mungkin ada hidup